Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai review untuk episode ke-11-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi video review dan juga screenshotan review untuk episode ke-11-nya udah keluar ya. Dan ini makin memanas gitu kan, karena ada pertarungan antara Supermatte si Ayano versus Alia, dimana nantinya kita bakalan lihat ya percakapan singkat lah antara Yumi Sou ya, itu ibunya dari Masachika, dan juga Masachika bersama dengan kakeknya. Dimana nantinya setelah mereka berbincang-bincang dan ternyata Masachika masih aja diajukan, Masachika pun akhirnya pulang bersama dengan kakeknya. Nah, singkat cerita pada keesokan harinya ternyata Masachika demam. Ya, sebelumnya dia itu mimpi ya, mengenai mimpinya waktu masih berada di keluarga Suo, dimana dia mengingat kembali kenangannya bersama dengan ibunya waktu si Masachika ini tuh berhasil mendapatkan sabuk hitam pertamanya dalam olahraga karate, dan juga dia nunjukin skillnya dalam bermain piano, tapi ternyata ibunya malah ya membentak si Masachika dan membuat kenangan buruk di masa lalunya si Masachika. Bahkan sampai saat ini Masachika itu kayak diacukan aja sama si Yumi Suo itu sendiri. Nah, mungkin itu adalah salah satu pemicu di mana Masachika pada pagi hari ini dia merasa demam dan dia nggak bisa yang namanya itu untuk masuk sekolah. Bahkan si Masachika tuh juga ngasih tahu ya ke Yuki ya kalau dia tuh demam, dan meminta Yuki untuk memberitahu Ayano agar bisa membawakan obat untuk dirinya. Tapi siapa sangka yang datang ternyata bukanlah si Ayano, melainkan ya si Alia itu sendiri yang ternyata mengetahui kalau Masachika itu sedang demam dari si Yuki. Nah, di sini Yuki meminta Alia untuk datang menjenguk si Masachika. So, singkat cerita di sini Masachika akhirnya ditemani lah sama si Alia gitu kan, dan Alia mencoba untuk menawarkan memasak makanan yang bisa disantap sama si Masachika, karena kan Masachika tuh nggak bisa berdiri tuh karena dia kelelahan gitu kan. Nah, di sini ternyata si Alia tuh mencoba untuk memasak ya sup sayur dan juga bubur gitu. Namun ya ternyata di sini tuh Alia tuh nggak bisa masakinnya gitu kan. Jadi ya berantakan lah itu tempatnya si Masachika, apalagi bagian dapurnya. Sesingkat cerita, dengan keberantakan tersebut akhirnya jadilah satu buah menu yang bisa dimakan sama si Masachika. Dimana di sini Masachika tuh bercerita lah lebih banyak ya mengenai dirinya kepada si Alia, seperti Alia yang waktu nanyain kemana nih bapak dan ibumu. Terus si Masachika jawab kalau dia tuh tinggal sama ayahnya, sedangkan ibunya tuh sudah bercerai dengan ayahnya gitu kan. Walaupun di sini si Alia tuh ngiranya kalau ibunya tuh sudah meninggal dunia. Terus di sini juga si Alia tuh lirik-lirik lah bagian-bagian kamarnya si Masachika gitu kan, dan mencoba untuk menemukan benda-benda aneh di dalam sana. Tapi di sini Masachika juga menjelaskan kalau dia tuh nyari barang-barang yang berbau otaku-otakuan itu Masachika simpan di ruangan yang lainnya, bukan di kamar utamanya. Nah, begitu banyak waktu yang dihabiskan sama si Alia dan juga Masachika, sampai pada akhirnya di sini Masachika itu ngerasa ngantuk lah gitu kan. Dimana Masachika ingin tidur, dan di sini si Alia itu memanjakan si Masachika, dimana di sini si Alia itu terlihat seperti seorang ibu yang sedang ingin menidurkan anaknya. Namun ya keromantisan hal tersebut itu akhirnya berakhir dengan munculnya Ayano, di mana ternyata Ayano juga datang untuk merawat si Masachika. Nah, di sini Ayano keke ya gitu kan, bahwa dia tuh ingin merawat si Masachika dan menyuruh Alia untuk pulang gitu kan. Tapi ya di sini Alia nggak mau kalah lah gitu kan, dan akhirnya si Alia pun menanyakan kepada si Masachika ini tuh mau dirawat sama siapa? Mau dirawat sama Ayano atau mau dirawat sama si Alia gitu kan. Dan Masachika yang bingung pada saat itu lantas menjawab dengan spontan kalau sebenarnya dia juga pingin ngerasain root harem gitu kan, dan itu lantas membuat si Alia tuh marah banget tuh sama si Masachika. Walaupun di sini ya Ayano tetap aja berada di sisinya si Masachika. Bahkan di sini Ayano mencoba untuk memeluk Masachika dan tidak membiarkan si Alia mendekat kepada si tuannya. Ya, di sini si Alia tuh sempat ngejelasin lah kalau si Ayano tuh sebenarnya tuh pelayannya si Yuki, bukan pelayannya si Masachika. Tapi ya di sini si Ayano juga masih bersikeras gitu kan, dengan tatapan tajamnya si Alia. Ayano mengatakan kalau Alia harus segera pulang, dan mobil dari keluarga Suo bisa saja mengantarkan Alia pulang. Ya, intinya tuh Alia tuh pulang ya, nggak boleh berada di rumahnya Masachika itu sendiri. Karena Ayano udah dapat tugas dari Yuki untuk merawat si Masachika. Makanya ya dia datang ke tempatnya si Masachika dan akan merawat Masachika sampai Masachika sembuh. Ya, tentu aja bakalan banyak banget kesalahpahaman yang terjadi antara Ayano dan juga si Alia ya. Bahkan itu membuat si Masachika tuh rada-rada keringat dingin gitu kan, bukannya sembuh malah cemas-cemas gitu kan dianya. Nah, sebenarnya di sini bakalan banyak ya percakapan antara si Masachika dan juga Ayano setelah si Alia ini tuh pulang, dimana ya Ayano mencoba untuk melayani si Masachika itu sendiri. Bahkan dia mencoba untuk bisa
membasuh dan juga memandikan si Masachika, tapi ya ditolak sama si Masachika itu sendiri. Dan keesokan harinya kita bisa lihat ya Masachika demamnya udah mereda, tapi ternyata dia bangun kesiangan. Ya hampir setengah hari dia baru bangun. Dan saat dia curiga dengan apa yang dilakukan sama Ayano saat memberikan obat pada dirinya, si Masachika pun akhirnya tahu kalau obat yang diberikan sama Ayano itu adalah obat penambah rasa ngantuk. Dan tentu saja Masachika berpikir bahwa ini adalah ulahnya dari si Yuki. Ya, di sini si Masachika akhirnya mencoba untuk menginterogasi si Ayano ya. Dikatakan kalau misalnya Ayano jujur, Masachika bakalan berbuat masokis kepada si Ayano. Dan Ayano pun menawarkan kalau dia bakalan cerita kalau Masachika mau menginjak-injak kepalanya. Ya tentu aja itu bukan hal yang baik ya Ayano. Nah, singkat cerita akhirnya Masachika tahu ya rencananya dari si Yuki, yang ternyata di sini si Masachika langsung pergi ke sekolah dan menemui si Alia. Ya, di sini akhirnya Masachika bertemu sama Alia dan Alia cerita kalau di hari sebelumnya dia tuh sempat buat janji sama si Yuki, di mana dia menerima tawaran dari Yuki untuk tampil di acara OSIS ya, ataupun di acara siaran di mana nantinya Yuki bakalan jadi wartawannya ataupun hostnya. Dan si Alia bakalan jadi bintang tamu, di mana si Yuki ingin membicarakan mengenai hasil debat antara si Alia versus Sayaka sebelumnya. Ya intinya di sini si Yuki tuh ingin memojokkan si Alia, tapi ya pura-pura Alianya jadi narasumber dan mencoba untuk mengungkit-ungkit kembali mengenai masalah si Sayaka. Ya intinya di sini Yuki tuh ingin menghancurkan si Alia tuh sebelum mereka berdebat nantinya di perebutan menjadi ketua OSIS di tahun depan. Ya, di sini si Alia tuh awalnya menolak ya karena dia nggak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada Masachika. Tapi karena di sini si Alia tuh keras kepala dan juga nggak mau kalah, akhirnya dia terpancing dengan perkataan dari Yuki dan setuju akan tampil di acaranya si Yuki. Ya, mendengar hal tersebut, akhirnya Masachika memutar kembali otaknya untuk bisa yang namanya itu mencoba mengembalikan keadaan dan menggagalkan rencana jahatnya si Yuki, di mana si Masachika akhirnya pergi menemui si Sayaka dan juga Nonoa. Ya di sini mereka jelasin lah mengenai apa yang akan terjadi dan rencananya Yuki tuh bakalan seperti apa, dan di sini ya akhirnya Sayaka punya rencananya sendiri dan Sayaka bakalan mencoba untuk memperbaiki image-nya karena kan sebelumnya Sayaka tuh dianggap orang yang aneh gitu kan, sudah ngumpulin orang terus menghasut orang tiba-tiba aja lari gitu kan. Dan di sini kesepakatan antara kubunya Alia dan Masachika bersama dengan kubunya dari Sayaka dan Nonoa akhirnya terwujud dan mencoba untuk menyerang balik si Yuki dan juga Ayano. Nah, kemungkinan episode ke-11 nantinya bakalan habis sampai sana dan kita bakalan lihat lagi nanti finalnya dimana saat Yuki dan juga Alia bakalan adu debat ya pada event pengenalan ketua OSIS di akhir semester, dan kita bakalan lihat ending dari season satunya. Karena ini anime tuh cuman dapat 12 episode dengan total volume yang diadaptasikan dari light novelnya itu cuman 3 aja gitu kan. Dan untuk kabar season 2-nya masih belum ada, jadi kita tungguin aja lah, semoga aja ada kabar di akhir episode ke-12 yang akan tayang pada akhir musim ini. Tapi sebelum itu kita nonton dulu lah mengenai episode ke-11-nya yang bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 11 September 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beestation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.